Ya, menanam itu gampang, tetapi merawat itu ya kita harus punya trik-trik tertentu, kita harus punya pengetahuan tertentu. Kalau pas kita tanam mudah, ketika keluar kecambah gampang, tetapi merawat sampai bisa dewasa, dari ukuran baby seperti ini sampai dewasa itu bukan hal yang mudah. Ini perlu satu perjuangan, guys. Khusus membahas tentang perawatan anthurium yang sederhana, yang gampang dipahami, ya, yang mudah dan aman. Itu menurut saya mudah dan aman. Wah, dan ini intensitasnya tinggi, kita nyemprotnya, curah hujannya tinggi, maka akan terjadi pencucian ya tanah oleh air hujan. Ya, halo guys, kita ketemu lagi dan otak-atik tanaman antik. Ya, kembali bersama Satrio. Kita akan membahas sedikit tentang tanaman antik, yaitu cara merawat baby anthurium. Ya, menanam itu gampang, tetapi merawat itu ya kita harus punya trik-trik tertentu, kita harus punya pengetahuan tertentu supaya tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik, apalagi untuk tanaman baby. Ya, bayangin ya, anthurium seperti ini. Ya, ini kalau pas kita tanam mudah, ketika keluar kecambah gampang, tetapi merawat sampai bisa dewasa, dari ukuran baby seperti ini sampai dewasa itu bukan hal yang mudah. Ini perlu satu perjuangan, guys, ya kan? Perlu satu perjuangan. Maka ini saya memenuhi ya permintaan request ya dari beberapa subscriber yang sudah kemarin meminta bibit atau melakukan pembelian bibit. Ya, dia selalu meminta saya untuk membuat video yang berisi perawatan tanaman baby ya. Jadi setelah seperti ini di repotting ke pot, nanti di pot perawatannya bagaimana. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini, guys. Oke, jadi saya akan khusus membahas tentang perawatan anthurium yang sederhana, yang gampang dipahami, ya, yang mudah dan aman. Itu menurut saya mudah dan aman. Ya, kalau mudah nggak aman, untuk apa kita lakukan ya? Oke, kita balik kamera dulu. Ya, punya tanaman anthurium itu kalau segar, kemudian sehat, tentu saja kita juga senang ya. Seperti ini contohnya, ini daunnya kalau saya lihat ini cukup segar sekali, jadi sehat ya. Tentu saja faktor apa yang menentukan atau yang mempengaruhi sehat atau tumbuh berkembangnya tanaman itu dengan baik ya. Sebenarnya tidak berbeda dengan tanaman yang lain, bahwa anthurium itu tetap tanaman yang membutuhkan sinar matahari ya. Jadi kita harus mengenali dulu habitat asli anthurium itu di mana, ya kan? Nah, menurut hasil data yang kita peroleh bahwa anthurium itu sebenarnya adalah tanaman hutan yang hidup di bawah naungan. Jadi biasanya dia hidup di bawah pohon atau hal yang menaungi. Jadi untuk penyinaran matahari pun tidak 100%. Tetapi kalaupun 100%, kalau
ditanamkan pun juga bisa, tetapi pertumbuhannya tentu tidak akan optimal, tidak akan maksimal maksudnya. Ya, itulah anthurium. Karena kalau terlalu banyak sinar, nanti cenderung tanaman itu akan daunnya itu menjadi mengeras, kemudian tidak bisa tidak bisa berkembang dengan baik ya. Biasanya agak berwarna kuning, kurang segar ya. Jadi di habitat aslinya ya sekitar masih bisa lah sekitar 50 sampai dengan 80%. Nah, untuk intensitas cahaya ya, jadi jangan terlalu sedikit juga. Kalau terlalu sedikit nanti akan berpengaruh juga pada pertumbuhan, terutama tangkai daunnya akan panjang-panjang ya. Anthurium itu kalau kita amati ya seperti ini, selain membutuhkan sinar matahari juga membutuhkan angin. Untuk apa sih angin itu? Nah, angin sebenarnya diperlukan, angin dan sinar matahari tadi sebenarnya hampir bersamaan. Jadi berkaitan, kalau angin ini lebih banyak kepada penguapan. Jadi kalau tanaman itu banyak diterpa oleh angin, akan mempercepat penguapan ya, daunnya ini akan menguap. Dan kalau penguapan itu terjadi, maka akan terjadi proses mengalirnya itu zat-zat makanan yang diperoleh dari akar. Nah, itu seiring dengan proses fotosintesis ya, yang semuanya itu juga membutuhkan sinar matahari. Jadi angin dan sinar matahari itu berjalan, kalau baik ya berjalan berbarengan. Nah, itulah seperti itu kira-kira guys untuk fungsi angin ya dan sebagainya. Jadi kalau di ruangan dengan di luar tentu akan berbeda pertumbuhannya ya. Jadi angin itu tetap diperlukan ya. Kemudian tumbuhan juga perlu bergerak ya. Ada artinya tertiup angin itu juga menyebabkan nanti pertumbuhan tanaman juga akan menjadi lebih cepat. Nah, itulah guys. Baik, tapi kunci utama yang tidak boleh dilupakan juga adalah media. Ya, media tanam. Ini saya gunakan medianya sederhana. Saya udah upload dua kali ya. Untuk media tanam itu sebenarnya bisa kita peroleh dari sekitar kita. Ini cuman sederhana guys. Ini cuman fermentasi antara sekam mentah dengan daun ya, daun kaliandra ataupun dedaunan yang lain, tentu saja yang tidak banyak mengandung minyak ya. Dedaunan lah yang bisa mengikat banyak unsur nitrogen, kemudian fosfor dan sebagainya. Itu harus kita pertimbangkan tujuannya untuk apa. Tapi kalau pertumbuhan awal seperti ini untuk baby itu banyak diperlukan. Daun-daun hijau, pucuk-pucuk daun itu kan nanti akan banyak mengandung hormon ya yang diperlukan oleh tanaman ya, sehingga tanamannya kalau ada auksin, gibrolin dan sebagainya itu nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman juga. Jadi ada yang merangsang pucuk, ada yang merangsang akar, pembesaran batang dan sebagainya. Itu hormon-hormon dan mineral juga diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, itu jadi pemilihan media penting. Kemudian bagaimana kita meminimalkan supaya pemakaian pupuk itu tidak berlebih. Nah, ini kembali ke media tanam tadi. Yang diperlukan itu sebenarnya kita mengetahui pH tanah, atau kalau ini pH medianya. Nah, alat ukur yang diperlukan bisa pakai kertas lakmus, atau sekarang ada banyak dijual alat ukur digital untuk mengukur pH tanah seperti ini ya. Ini saya beli online juga murah, nggak nyampe 200.000. Nah, ini udah dapat ya. Jadi
langsung kita tancap ke tanah, nanti langsung bisa kita nih ya. Coba kita coba ke tanaman yang ini ya, berapa pH-nya. Kita celup. Langsung tuh guys ya, kelihatan pH ya sekitar 7. 7, 8 ya. Bagus sekali nih ya. Berarti medianya bagus. Itu terbukti dari daunnya nggak ada yang menguning, ya kan? Daunnya warna hijau semua. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Kalau kuning sedikit ini mah di ujung ini mah wajar. Ini karena daunnya memang udah mulai menua ya. Tapi daun-daun yang ini cukup sehat guys. Ya seperti itu ya. Tuh pH-nya kita perhatikan ya. Kelembapan juga penting. Nih. Nah, oke, saya ukur yang lain, ya. Yang ini yang banyak kuning-kuning ya. Ini yang banyak ya, banyak kuning. Kita lihat pH-nya apakah dia ini. Nah, pH-nya kurang ini guys. Ternyata ya, ini harus kita ini. Bagaimana sih supaya pH-nya bisa kembali ke sekitar angka 7 ya, syukur 8 bagus ya 8. Nah ini bagaimana, kadang-kadang kita lupa ya bahwa kelembapan itu penting ya. Coba kita siram ya, yang tadi kita ukur, kita siram bagaimana kelembapannya ya, kita siram. Nah ini saya siram ya pakai air biasa nih. Nah coba kita ukur lagi, jangan lupa itu ya, kelembapan itu. Kalau kurang lembab cenderung menjadi asam loh nanti loh. Kita ukur guys kelembapan. Aduh ini wah naik kan, mendekati 7-8 ya. Itu membuktikan bahwa ternyata kelembapan itu memegang peranan yang penting di dalam perawatan Antharium. Kalau kita lupa menyiram, kemudian medianya kering, nah saya nggak tahu ya kenapa kalau kita ukur itu turun ya, berarti dia lebih cocok kalau Antharium itu lembab. Nah bagaimana sih sekarang pertanyaannya ini ya, cara memelihara kelembapan media tanam. Nah ini yang perlu kita perhatikan guys. Bentar ya, saya geser dulu, saya cari tempat dulu. Nah, saya duduk dulu nih, capek berdiri terus. Oke, baik, kita lanjut. Masih di channel Otak-atik ya, masih di channel Otak-atik tanaman antik ya kan. Nah, baik, kita akan lanjut bagaimana cara memelihara kelembapan media dan mengefektifkan pemakaian pupuk ya. Ini media tanam, ini sudah kita fermentasi ya, jadi artinya ini di dalam media tanam ini udah terjadi awalnya itu udah terjadi proses pembusukan, jadi udah berubah menjadi kompos, meskipun tidak harus hancur semua media, karena kalau kita pakai untuk media tanam itu seperti bahan dasarnya, misalnya pakai pakis atau pakai kompos, pakai ini sekam padi ataupun yang lain, misalnya pakai mos. Nah yuk nggak usah sampai hancur. Nunggu hancur berapa lama guys ya, misalnya pakis nunggu hancur berapa lama ya kan, nggak usah. Itu diperlukan untuk menjaga supaya media itu tetap porus, biarin aja kasar nggak apa-apa ya kan. Nah yang penting terfermentasi, di dalamnya udah aman media itu ya, kelembapannya udah sesuai dan sebagainya.
itu kita gunakan ya. Maka bisa ditengok lagi lah untuk apa cara pembuatan media tanam ya. Kalau tidak ya bisa kontak ya ke otak-atik tanaman nanti. Baik, ini sebenarnya gampang untuk menjaga kelembapan ini. Media itu gampang ya, yang kita lakukan itu tipnya gampang banget. Saya pakai potnya ini masih pakai cup yang untuk minum apa, orang jualan minuman ini saya order khusus ya, ini jadi saya pakai 2 cup pot. Yang ini saya lubangi kayak pot biasa lah, yang satu enggak. Nah ini, jadi ini saya tutupkan kembali, di bawahnya masih tergenang air, tanamannya tetap hidup ya, tapi ya jangan sampai terlalu ke atas ya. Kalau terlalu ke atas nanti kita kurangi, kita siramkan ke tanaman yang lain ya, yang kering maksudnya. Nah, di dalam ini pot yang sebelah luar ini kan ada cairannya, ada air ya. Kita lihat airnya warnanya apa. Nah ini kayak keruh gitu ya. Keruh ini adalah banyak mengandung sebenarnya unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman ya. Ini sebenarnya pupuk cair ya gitu. Ini pupuk jangan dibuang, makanya ya, makanya untuk kalau ini kering tinggal kita siram, kita balik, kita siramin, selesai kita masukin ke bawah lagi. Udah kan? Belum, kita siram lagi ya, kita taruh di bawah lagi gitu sampai merata sehingga pupuk nggak terbuang. Coba ya, kita sekarang kita bayangkan, andai kata saya simulasikan ini ya, ini saya pakai spray ya, spray yang murah, semprotan air ya. Untuk biasanya ini kalau kita pompa ini kan nanti jadi seperti hujan ya. Ini saya simulasikan seolah-olah bagaimana kalau kita nggak pakai 2 pot ya, seperti ini guys ya. Ini nah, pertumbuhannya tentu berbeda. Nah ini kalau kita semprot ya kan, kita semprot ke sini seolah-olah ini hujan. Wah, dan ini intensitasnya tinggi, kita nyemprotnya, curah hujannya tinggi, maka akan terjadi pencucian ya tanah oleh air hujan. Nah ini terjadi kalau di alam itu, di daerah-daerah ya yang curah hujannya tinggi, berarti di situ kadang-kadang di tanah-tanah tertentu itu terjadi pencucian media tanah, media tanam sebenarnya ya, sehingga menjadi kurang subur ya. Kenapa? Ya karena tercuci, masuk ke dalam pori-porinya ini dan ya, jadi maksudnya pori-porinya terlalu besar. Itu kalau terkena ini curah hujan, apalagi medianya bukan seperti ini. Kalau media ini kan ada pori-porinya yang kecil, mikro, sehingga bisa menyimpan air. Ini keuntungan media tanam pakai bahan-bahan organik. Kalau misalnya bukan bahan organik, misalnya kita pakai tanah disiram, ya udah bablas ya. Ini jadi saya cenderung tetap untuk media tanam untuk Anthurium ini seperti di habitat aslinya. Ini kan dia kayak ini Anthurium, kuping gajah dan sebagainya. Itu kan hidupnya di atas sisa-sisa organik, entah tumbuhan yang mati, entah itu di atas tanah yang banyak di situ apa, daun, ranting dan sebagainya pada berguguran sehingga menjadi media tanam. Itu kalau di habitat aslinya. Maka kita kembali ke yang saya bilang tadi, kita lihat habitat aslinya seperti apa guys. Nah ini seperti contohnya ya. Jadi kalau
ini kita curah hujannya tinggi, kita siram banyak, ya ini tercuci. Meskipun ini kompos ya. Sekali lagi kalau apa medianya ini media yang bukan dari organik, wah udah. Ini tanaman nggak akan subur karena ini kompos masih lumayan lah, ya kan? Tapi akan lebih efektif lagi seperti ini guys. Untuk tanaman yang tadi yang kuping gajah atau antarium ataupun sebenarnya tanaman yang lain sama aroid ya, sama ya. Nah, pokoknya yang tahan itu tahan air kok. Artinya kalau kita banyak menyiram pun seperti ini guys. Ini tak kasih tatakan pot. Fungsinya selain kita menyiram tidak usah terlalu berlebih, ya terjaga kelembaban di sini. Ya, jadi ini kita ambil berair di bawahnya ya. Lalu kalau kita ini agak kering, kita siramkan seperti tadi. Nah, disiramkan ya, taruh lagi di bawahnya, udah penuh lagi atau ini sementara kita siramkan ya. Jadi kita bisa menghemat air dan sekaligus juga menghemat pupuk dan juga tanamannya menjadi sehat guys. Nah, itu bagaimana cara merawat kuping gajah, terutama yang baby, karena yang baby itu lebih rentan ya dibanding yang udah dewasa. Ya kan, harus butuh perjuangan untuk membesarkan seperti sampai segini, itu butuh perjuangan ya, yang tidak mudah ya, butuh perjuangan ini ya. Bagaimana kita tiap hari harus menjaga kelembabannya ya, dan sebagainya itu. Dan jangan lupa sekali lagi, kita sebagai, kalau petani, boleh dibilang petani ya, tapi kalau saya pencinta tanaman lah, tani juga boleh, nggak apa-apa ya. Kita gunainlah alat-alat untuk membantu bagaimana kita merawat tanaman ya. Seperti ini alat untuk mengukur pH tanah ya, murah, simpel digunakan, ini digital ya. Tinggal penggunaannya sekali lagi ini ya, yang udah kita siram lagi, kita lihat kembali pH-nya berapa, kita buktiin ya berapa nih guys. Udah mau mati wah. Nah, lupa dimatiin. Lupa dimatiin. Jadi ya ini pH-nya malah 8 ya. Tuh. Bagus sekali ini ya. Jadi kita akan melihat ya secara langsung nyata gimana nanti perubahannya dalam cara perawatan tanaman ya. Kalau prinsip kita ya bahwa tanaman itu tetap membutuhkan air. Mungkin ada orang yang suka melihara keringan, artinya menyiramnya sebulan sekali gitu lah. Cuman kalau saya nggak mau lah. Itu dulu saya lakukan seperti itu, tetapi ternyata untuk merawat dari baby seperti ini banyak gangguan, banyak yang mati. Karena sekali lagi bahwa tanaman itu membutuhkan air, karena lebih dari 50% di tanaman itu adalah air, seperti tubuh kita ya. Tubuh kita ini ya juga banyak banyak tersusun dari unsur air, makanya kita harus banyak minum guys. Oke, demikian konten kita kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ya, tips yang kita berikan ini gampang untuk dilakukan, gampang dipahami ya, dan mudah-mudahan sukses selalu ya. Oke, itu guys, kita ketemu lagi ya dalam konten
yang sama ya. Kontennya kok sama sih, konten yang berbeda tetap dalam channel yang sama, lupa terus itu loh. Halo guys, terus berjuang dan semangat.